Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam di hari ini untuk menaikkan doa-doa kita. Sebelum berdoa, saya mengajak kita untuk merenungkan satu firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini saya pikir rada sulit untuk benar-benar dimengerti oleh manusia modern seperti kita pada masa kini. Kenapa? Karena pada masa kini sistem perbudakan tidak lagi terdapat secara legal di dalam dunia ini. Walaupun dalam kenyataannya masih ada daerah maupun negara-negara tertentu di mana di dalamnya terjadi perbudakan dengan sistem perbudakan modern seperti pada masa kini. Misalkan human trafficking atau perdagangan manusia. Hal itu menjadi sebuah sistem perbudakan modern pada masa kini. Ketika ada sebuah sistem yang membuat orang-orang termiskinkan di dalam kondisi, lalu kemudian di dalam kehidupannya mungkin mesti berhutang untuk bertani atau untuk berusaha atau bahkan untuk memiliki sebuah tempat tinggal. Dan hutang yang semakin menumpuk tidak dapat diikuti oleh pekerjaan atau usaha yang dijalani, sehingga kemudian ketika sudah terlalu besar hutangnya, untuk menebus atau membayar hutang tersebut harus merelakan keluarga dan biasanya anak-anak di bawah umur untuk diperdagangkan. Dan sayangnya kemudian masuk di dalam dunia seks komersil atau menjadi pekerja paksa di tempat-tempat industri. Hal itu masih menjadi kenyataan di dalam zaman modern pada masa kini dan tentu menjadi sebuah keprihatinan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Masih ada orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan begitu rendah, bahkan mengambil hak dan kehidupan mereka sebagai manusia. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar, firman Tuhan sedang berbicara tentang penebusan. Dan sebagai manusia modern mungkin kita bisa membayangkannya tentang kehidupan kita saat kita berhutang begitu banyak, kita sudah menjual semua harta milik kita, bahkan tidak lagi memiliki apa-apa untuk bisa membayar hutang kita. Tapi hutang kita terus bertumpuk. Kita sudah lagi tidak punya harta, bahkan tidak punya lagi tempat tinggal, bahkan tidak punya barang-barang. Maka apa yang tersisa? Diri kita. Dan kemudian kita dipaksa untuk bekerja keras, bekerja paksa, melakukan sesuatu yang harus seumur hidup kita jalani tanpa kita bisa terbebas dari hal itu. Lalu, kemudian suatu kali kita bayangkan ada seseorang yang datang dan mengatakan bersedia menebus semua hutang kita, bahkan memberikan kita rumah, membiayai semua kehidupan kita, dan menjadikan kita seorang yang bebas. Tentu, hal itu adalah hal yang begitu menggembirakan dan mendatangkan sukacita, keajaiban yang besar. Dan kita bisa membayangkan ayat ini di dalam pemahaman itu. Bahwa kita sebetulnya adalah orang-orang yang menjadi hamba atau budak, orang-orang yang berhutang ketika kita melakukan dosa-dosa kita. Dan apapun yang kita lakukan, kita tidak bisa menebusnya karena kita tidak punya apa-apa yang bisa betul-betul membuat kita bebas dari hutang-hutang dosa kita. Seberapapun kita berusaha melakukan hal yang baik, maka hutang itu bunganya bahkan semakin bertumpuk dan tak banyak yang bisa
kita lakukan untuk menebus, membayar dosa-dosa kita. Dan syukur kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus yang membeli kita dari hukuman maut dan kemudian membebaskan kita. Bahwa dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, Ia menebus kita dengan lunas. Ia membebaskan kita. Ia menjadikan kita sebagai orang-orang yang merdeka, tidak diperbudak oleh kuasa dosa. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik, yang menebus kami dari dosa-dosa kami, yang menyelamatkan kami. Seberapa besar pun dosa kami, kuasa kasih-Mu jauh lebih besar ya Tuhan. Dan kiranya kami hidup di dalam pengampunan yang Engkau beri. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang terjebak di dalam kehidupan perdagangan manusia. Ketika mereka tidak bisa lepas dari situasi yang menindas mereka. Kiranya Engkau yang menjamah, penguatkan setiap korban-korban perdagangan manusia. Dan menolong setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan, maupun juga setiap orang-orang di seluruh dunia ini yang berjuang melawan perdagangan manusia. Dan Engkau ya Tuhan yang menolong kiranya di dalam situasi kehidupan masa kini, kami dapat tetap menghayati bahwa Engkau ya Tuhan yang menjadikan kami manusia-manusia yang setara. Dan kami belajar untuk menghormati, mengembangkan toleransi, bahkan juga menghargai setiap harkat dan martabat manusia-manusia yang lainnya. Tuhan, saat ini kami membawa doa kami kepadamu sebagai gereja-Mu dalam semua persiapan masa Raya Paskah. Kiranya Tuhan Kau yang menolong setiap ibadah berlangsung dengan baik di GKI Gading Indah dan di gereja-gereja lainnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk masa-masa pandemi ini, setiap tenaga kesehatan yang melayani dimanapun mereka berada, di rumah-rumah sakit, di ruang-ruang isolasi. Kami berdoa juga untuk setiap distributor vaksin, pabrik-pabrik yang memproduksi, setiap proses vaksinasi yang dijalankan di seluruh dunia ini. Biarlah kiranya terus menguatkan kehidupan kami bersama untuk bisa bebas dari COVID-19 ini. Kami berdoa untuk klinik Geria Kasih Indah dalam proses vaksinasi yang dijalankan. Kiranya semua berjalan dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Angel, untuk anak kami Samuel, untuk Bu Damayanti, untuk Ibu Lili dan Pak Haryanto dalam perawatan mereka, untuk Pak Handaya, Bu Tirta, Febri dan Oi, untuk Oma Neligo. Tuhan yang Maha Kasih, di dalam setiap pergumulan saudara-saudari kami dari sakit ini, kiranya mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga, teman, dan sahabat kami yang berada dalam pergumulan karena COVID-19 yang terjadi dalam masa perawatan dan pemulihan dimanapun berada, kiranya ada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kehidupan kami di malam ini. Biarlah kami dapat beristirahat dengan baik, dengan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Dan esok hari kiranya kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan, besertalah terus-menerus dengan kami. Jaga dan lindungilah kami di malam ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menjalankan waktu istirahat kita di malam ini. Salam 3S, sehat, semangat,
sukacita. Tuhan memberkati.